hari ini adalah tentang nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Materi pertama, pandangan Islam tentang kerja keras. Kerja keras termasuk salah satu hal yang diajarkan oleh ajaran Islam. Bahkan, umat Islam ini diwajibkan untuk selalu bekerja keras. Kewajiban untuk selalu bekerja keras ini terdapat dalam surah Al-Qasas juz 28 ayat ke-77 yang berbunyi, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dari ayat tersebut, kita mengetahui bahwa kerja keras ternyata juga merupakan kewajiban dalam Islam. Pada ayat tersebut, kita diajarkan untuk tidak boleh hanya memikirkan kehidupan akhirat saja, tetapi kita juga harus memperjuangkan kehidupan kita di dunia. Jadi, dunia dan akhirat ini harus seimbang diperjuangkan. Tidak boleh hanya memilih akhirat atau dunianya saja. Selain dengan memaksimalkan ibadah kita untuk akhirat, sangat baik pula bagi kita untuk bekerja keras demi kesejahteraan hidup di dunia. Materi kedua, ajaran Islam tentang kerja keras. Kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja yang dilakukan oleh manusia ini bertujuan untuk memperoleh makanan, pakaian, jaminan, dan kebahagiaan. Kerja keras bermakna melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras ini untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal dengan disertai tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Perilaku kerja keras ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini tidak hanya menghabiskan waktu untuk mengingat Allah saja, tetapi bekerja keras dengan berdakwah baik di Mekah maupun di Madinah. Materi ketiga, cara membiasakan diri berperilaku kerja keras. Yang pertama, niatkan bahwasannya kerja keras merupakan suatu ibadah. Yang kedua, mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, pantang menyerah jika mendapati sebuah kesulitan. Yang keempat, tidak mengerjakan pekerjaan yang dilarang oleh agama. Materi keempat, hikmah kerja keras. Yang pertama, dapat mengembangkan potensi diri berupa bakat, minat, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang kedua, dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. Yang ketiga, mengangkat harkat martabat diri baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. Yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga juga terpenuhi. Materi kelima, Islam dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perbuatan individu sebagai suatu gerakan yang dilakukan pada waktu, tempat, dan kondisi yang mungkin dapat meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain. Tanggung jawab seseorang ini berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Semakin tinggi kedudukan di masyarakat, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya.
Materi keenam, makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku disengaja dan tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Sebagai makhluk individu, manusia ini harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, yaitu dengan menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohaninya sendiri, serta bisa bertanggung jawab juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, sehingga tanggung jawab manusia akan lebih kuat. Materi ketujuh, hikmah tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Dan yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara.